Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu, tim penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Mabruro, saya seorang guru di SD Negeri Cimiung 1, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya sangat berbangga dan berbahagia bisa menjadi salah satu mahasiswa PPG di Universitas Negeri Surabaya pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2400103923027254. Pada kesempatan kali ini, saya telah membuat video praktek pembelajaran pada mata pelajaran IPAS dengan topik bagaimana manusia bisa bergerak. Semoga Bapak atau Ibu, tim penguji ujian kinerja, berkenan untuk menyaksikannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik, pagi ini terlihat semangat sekali. Semangat? Oke, kelihatannya full. Bu Guru absen dulu ya. Oke. Adelia Soba? Hadir. Oke. Ahmad Kais? Hadir. Ahmad Riyadi? Hadir. Ainaya? Agus? Hadir. Aisyah Zahra? Ahmad Firdaus? Az-Zahra? Hadir. Fadlan Al-Faruq? Hadir. Siti Masuro? Oke. Sriyanti? Hadir. Oke, yang terakhir Titi Saputri. Oke, hadir semua ya? Iya. Karena sudah hadir semua, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita awali dengan berdoa. Silahkan dipimpin Adi. Duduk siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seperti biasa, setelah berdoa kita melakukan pembiasaan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita Indonesia. Oke, silahkan berdiri. Bu Guru yang pimpin. Ayo, Arvin. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Teman-teman tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian mengenai kesepakatan kelas yang sudah kalian buat bersama Bu Guru bersama-sama. Kesepakatan kelas ini harus kita jalankan dalam setiap pembelajaran di kelas agar pembelajaran kita kondusif. Ya, siap menjalankan kesepakatan kelas kita? Oke. Terima kasih. Sebelum memulai, biasa nih Bu Guru mau relaksasi dulu nih, ambil posisi yang enak. Ya, ambil posisi yang enak. Sudah, ambil posisi yang terbaik ya. Tarik nafas.
hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Bagaimana? Sudah rileks? Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Hari ini pembelajaran kita adalah mata pelajaran IPAS. Betul. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru telah menjelaskan anatomi tubuh manusia atau bagian-bagian tubuh manusia. Jadi sekarang kita berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana manusia bisa bergerak. Oke, kira-kira kenapa manusia bisa bergerak ya? Kenapa? Kenapa Faruk? Ada tulangnya, ada ototnya. Oke, biar tidak penasaran, kita tonton dulu video yang menjelaskan kenapa manusia itu bisa bergerak. Silahkan disimak dengan baik, diperhatikan apa-apa saja yang ada dalam videonya. Sebelum menyimak video, Bu Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak manusia. Jadi kalian akan mempelajari organ tubuh manusia, apa saja yang berkaitan dengan sistem gerak manusia. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan sistem saraf dan sistem gerak manusia. Nanti kalian setelah menyimak video setelah ini akan mengetahui apa sih hubungan sistem gerak dan sistem saraf sehingga manusia bisa bergerak. Lalu yang ketiga, menyebutkan contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Nanti kalian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini akan mengetahui dan mampu menyebutkan contoh penyakit yang menyerang sistem gerak. Lalu yang keempat, memberikan contoh cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nantinya kalian akan mengetahui apa saja kegiatan atau cara-cara yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap menyimak video? Siap. Oke, perhatikan dengan baik. Apa saja materinya yang disampaikan nanti kalian bisa simak melalui video berikut ini. Pernahkah terpikirkan oleh kalian sebenarnya gimana sih tubuh kita kok bisa bergerak? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara sistem gerak, yaitu rangka, otot, dan sendi, dengan sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan gerak tubuh. Nah, kita akan bahas mulai dari sistem gerak. Gerak kita terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah rangka atau yang biasa kita sebut tulang, sementara alat gerak aktif itu adalah otot. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sementara otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan rangka. Rangka atau tulang memiliki beberapa fungsi. Selain sebagai alat gerak pasif, rangka juga memberi bentuk dan menegakkan tubuh, melindungi organ-organ dalam, tempat pembentukan sel-sel darah, serta tempat penyimpanan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tulang ruspa. Contohnya ada di lengan, paha, betis. Lalu yang kedua ada tulang pipi. Contoh tulang pipi ada pada tulang dada atau tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek. Contohnya ada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan. Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Tubuh kita tersusun atas 206 tulang yang dihubungkan dengan sendi atau persendian. Sendi adalah sambungan antar tulang yang memudahkan kita untuk bergerak, menekuk, meluruskan, melompat, berjalan, dan lain-lain. Berdasarkan gerakan yang dilakukan, sendi dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lainnya.
Contohnya, sendi antara tulang leher dan tengkorak. Tulang tengkorak bisa memutari tulang leher. Yang kedua, sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lainnya. Contohnya, sendi pada tulang-tulang di pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Yang ketiga, sendi kelana, yaitu sendi yang dapat bergerak dua arah. Contohnya pada sambungan antara ibu jari dan pergelangan tangan. Yang keempat, sendi engsel, yaitu sendi yang bergerak satu arah menyerupai pintu, hanya dapat diluruskan atau ditekuk saja. Contohnya pada lutut dan siku. Yang kelima, sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memiliki gerakan dua arah, kanan belakang atau kanan kiri. Contohnya pada pergelangan tangan atau pada tulang rahang. Dan yang keenam, sendi peluru, yaitu sendi yang bergerak memutar ke segala arah. Contohnya ada di pangkal lengan dan pangkal paha. Selanjutnya kita akan membahas otot. Otot adalah alat gerak aktif yang fungsinya untuk menggerakkan tulang. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh otot. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula setelah melakukan kontraksi atau relaksasi. Berdasarkan sifat dan bentuknya, otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bentuknya menyerupai gelondong, bekerja tanpa kita sadari, dan biasanya terletak di organ-organ dalam seperti organ pencernaan, pernapasan, pembuluh darah, dan lain-lain. Otot lurik bentuknya serabut menyerupai serabut kabel, bekerja secara sadar, menempel pada rangka. Jadi otot lurik sangat berperan penting saat kita beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengangkat benda, dan lain-lain. Yang ketiga, otot jantung, bentuknya serabut dan membentuk anyaman dengan serabut lainnya. Terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa disadari. Artinya, meskipun kita sedang tidur, pingsan, dia tetap bekerja. Ini sistem gerak, rangka, otot, dan sendi sudah kita bahas. Tetapi sistem gerak tidak bekerja sendirian. Pergerakan dapat terjadi jika didukung oleh sistem saraf. Jadi kita akan bahas yang berikutnya, sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Fungsi sistem saraf adalah mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja selaras. Contohnya adalah gerak tangan dan kaki yang selaras saat kita berjalan. Fungsi yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh kita mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contoh, kulit bisa memberi informasi rasa sakit, panas, atau dingin dengan cepat. Fungsi yang ketiga, sistem saraf dapat memberikan reaksi terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya, kita bisa menghindar setelah menyentuh panci panas. Jadi, sistem saraf adalah suatu sistem yang bekerja seperti kabel-kabel listrik yang mengatur cara kerja bagian-bagian tubuh manusia, meneruskan rangsangan yang didapatkan dari luar tubuh, serta menghubungkan bagian-bagian tubuh kita. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, kemudian ada pula sel-sel saraf yang saling terhubung satu sama lain memanjang di seluruh tubuh kita, sehingga jaringan sel-sel saraf tersebut dapat menghubungkan sistem saraf pusat dengan otot. Jadi, tubuh kita bisa bergerak karena adanya sistem saraf yang menerima rangsang, lalu sistem saraf pusat akan mengolah rangsang tersebut sehingga terbentuklah respon. Respon tersebut akan dibawa oleh sel-sel saraf menuju ke otot sehingga otot bergerak. Itulah sebabnya mengapa jika terjadi gangguan pada sistem saraf akan mengganggu sistem gerak juga. Ada beberapa gangguan atau penyakit pada sistem gerak, diantaranya osteoporosis, yaitu kepadatan tulang yang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan berkurangnya kalsium pada tulang. Yang kedua, kifosis, yaitu kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung penderitanya terlihat bungkuk. Yang ketiga, lordosis, yaitu kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Yang keempat, skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan posisi duduk yang tidak tepat. Dan yang kelima, tetanus, yaitu kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak.
Penyebabnya adalah masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Nah, itu tadi beberapa contoh gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem gerak. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya menjaga kesehatan sistem gerak? Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium yang ada di susu sapi, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, minyak ikan, dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa mencukupi kebutuhan vitamin D dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit. Yang ketiga, berolahraga secara teratur, dan yang keempat, menjaga postur tubuh yang baik dengan cara berdiri tegak, tidak menundukkan badan terlalu lama, dan lain-lain. Oke adik-adik, bagaimana tubuh kita bisa bergerak sudah kita bahas tuntas. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya dan tetap belajar. Iya. Oke, terima kasih. Videonya sudah selesai disimak. Tadi isi materinya ada apa saja? Yang pertama, organ sistem gerak. Ada apa saja sistem gerak katanya? Tulang, terus otot, sendi. Iya, lalu sistem gerak ini katanya tidak bekerja sendirian. Ada sistem saraf. Sistem saraf itu termasuk apa saja? Otak. Apalagi tadi? Sumsum tulang belakang, dan satu lagi yang dibantu oleh sel-sel syaraf. Lalu ada penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak. Tadi ada apa saja, Titi? Lordosis, betul. Apalagi? Kifosis. Ada apa lagi katanya? Skoliosis. Ada apa lagi? Iya, betul. Kekurangan vitamin D. Lalu ada tetanus. Tadi ada beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Lalu materi yang keempat katanya cara menjaga kesehatan sistem gerak. Dengan cara apa saja tadi dalam video? Olahraga yang teratur, terus makan makanan yang sehat. Lalu apa lagi? Mengonsumsi vitamin D, betul. Dan yang terakhir itu menjaga postur tubuh kita. Ya, itu materinya tadi sudah disimak. Sebelum lanjut ke LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama-sama secara berkelompok, ada yang mau bertanya? Iya, Titi. Bukan jumlah tulang manusia ada 206, itu bagian mana saja? Oh iya, Bu, jumlah tulang manusia, kata Titi kan ada 206, itu dari bagian mana aja sih, Bu? Iya, sekalian ya untuk teman-teman yang lain. Jumlah tulang manusia, betul tadi kata Titi 206. Itu dari bagian mana aja, Bu? Dari seluruh anggota tubuh manusia, mulai dari kepala, bagian tubuh, tangan, dan kaki. Semuanya jumlahnya ada 206 tulang yang dihubungkan oleh sendi-sendi. Ya, Titi ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Arvin, apa Pin? Hubungan sistem saraf, sistem gerak dan sistem saraf itu apa tadi kurang jelas? Tadi kurang jelas, Bu, hubungan sistem gerak dan sistem saraf. Oke. Jadi hubungannya sistem gerak dan sistem saraf itu, ya sistem saraf menerima perintah atau rangsangan dari otak manusia. Misalnya kata otak Bu Guru, angkat lem ini misalnya. Kata otak Bu Guru begitu, lalu diterima oleh sistem saraf dan memerintahkannya ke sistem gerak tubuh manusia. Jadi manusia bisa bergerak sesuai dengan perintah otak. Kurang lebih seperti itu hubungannya. Jadi sistem saraf menghubungkan ke sistem gerak manusia sehingga manusia bisa bergerak. Jadi mereka berdua ini, sistem gerak dan sistem saraf ini bekerja sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, kalau sudah, untuk memperdalam materi ini agar tujuan pembelajaran kita optimal, Bu Guru akan memberikan lembar kerja kepada kalian semua per kelompok dengan beberapa paket. Ada paket A, paket B, paket C, dan paket D. Yang akan Bu Guru minta laporannya berupa rangkuman materi sesuai dengan LKPD yang diminta, konten materinya apa. Siap? Siap, oke. Bu Guru bagikan dulu lembar kerjanya.
Oke, di sini ada 4 lembar kerja, ada 4 paket lembar kerja, ada A, B, C, dan D. Ini per paket beda konten materinya, jadi silahkan fokus kepada kelompoknya masing-masing, bekerja sama dan berdiskusi secara terbuka ya. Terima pendapat dari teman kalian apabila memberikan pendapat untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Tolong bekerja sama dengan baik, fokus ya, jangan saling menyalahkan ya. Silahkan bekerja sama dengan baik. Ini paket A. Silahkan, boleh mulai bekerja sama dengan alat dan bahan yang sudah tersedia. Ada spidol, lem, kertas karton, dan gunting. Silahkan berkreasi. Dan ini paket D. Silahkan mulai bekerja. Ini ada alat bahannya. Silahkan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan. Di dalam paket itu ada gambar-gambar yang bisa kalian tempel sesuai dengan langkah kerja yang ada pada LKPD. Diberi nama dulu LKPD-nya, kelompok siapa saja nama-namanya. Awas menggunakan alat dan bahannya dengan hati-hati ya. Oke. Untuk memperdalam materi bisa sambil dibuka buku paketnya halaman 15 sampai 21 tentang sistem gerak dan sistem saraf. Ayo sambil dimulai. Ya. Oke. Pelan-pelan, hati-hati. Oke, pertama kelompok A sudah selesai. Oke, nanti tunggu waktu presentasi. Kelompok A sudah selesai. Sudah siap presentasi? Oke, Bu Guru akan panggil mulai dari paket A. Silakan paket A maju. Membawa produk hasil diskusi kelompok paket A. Sebelah sini. Oke, di sini. Ayo teman-temannya di sini. Oke, sini. Udah. Up. Oke. Perhatikan teman-teman yang lain. Ini kelompok paket A mengenai materinya apa? Sistem gerak, Bu. Sistem gerak. Sistem gerak ada apa saja? Iya, lalu? Oke, gambarnya cukup jelas, tulisannya juga cukup jelas, hiasannya alhamdulillah ramai sekali ya. Bagus tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Silahkan, boleh duduk kembali. Sekarang kelompok paket B, silahkan bawa hasil produk yang sudah selesai dibuat. Semuanya. Oke, dari sebelah sini. Oke, perhatikan teman-teman. Ini kelompok paket B mengenai apa? Sistem saraf. Oke. Bagus tidak produknya? Bagus ya. Gambarnya jelas, tulisannya juga jelas. Sistem saraf itu mengatur dan mengendalikan, betul ya, menerima rangsang dan mengendalikan gerak tubuh manusia. Tepuk tangan untuk kelompok paket B. Silahkan duduk kembali. Ayo lanjut kelompok paket C, silakan. Ini kelompok paket C mengenai penyakit yang menyerang sistem gerak. Ada tetanus, ada lordosis, kifosis, osteoporosis, kram, dan terkilir ya. Iya, tepuk bagus tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok paket C. Ya, duduk kembali, silakan. Lanjut kelompok paket D, silakan bawa produknya.
menjaga kesehatan sistem gerak. Ada apa saja tuh? Mengonsumsi makanan yang sehat, lalu asupan vitamin D yang baik, olahraga, dan menjaga postur tubuh. Teman-teman, bagus tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok paket D. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, lembar kerja yang kalian terima sudah diselesaikan dengan baik. Bu Guru sangat mengapresiasi produk-produk yang kalian buat. Alhamdulillah bagus-bagus semuanya ya. Dari kelompok paket A tentang sistem gerak, paket B tentang sistem syaraf, paket C tentang penyakit yang menyerang sistem gerak, dan paket D tentang cara menjaga kesehatan sistem gerak. Yuk, biar fokus kita tepuk sistem gerak dulu yuk. Tepuk sistem gerak. Sistem gerak manusia. Ada tulang, sendi dan otot. Mereka bekerja sama dengan sistem syaraf, membuat manusia bisa bergerak. Yes. Oke, sudah fokus kembali ya. Bu Guru akan melakukan sedikit penguatan materi ya. Tadi teman-teman sudah menyelesaikan lembar kerjanya dengan sangat-sangat baik ya, kelompok Nurul. Dan oke, sebelum kita ke kesimpulan dan pengisian lembar evaluasi, Bu Guru mau bertanya dulu nih, adakah yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas tadi materinya? Iya, Zahra? Bu, misalkan tadinya dijelaskan penyakit yang menyerang sistem gerak. Apabila sistem gerak kita terkena penyakit, dapat menyebabkan kematian. Oh, Bu, dapat menyebabkan kematian tidak kalau sistem gerak kita terkena penyakit, kata Zahra. Pertanyaan yang bagus ya. Apabila sistem gerak kita atau sistem syaraf kita terkena penyakit ya, biasanya hal yang pertama adalah mengganggu kerja sistem gerak kita ya. Untuk sampai kematian itu ada beberapa kasus seperti sistem gerak yang terkena penyakit tetanus. Itu salah satu penyakit sistem gerak yang cukup serius sehingga dapat menyebabkan kematian. Untuk yang lainnya kayak kifosis, lordosis, dan yang lainnya itu hanya mengganggu atau dapat mengubah ya sistem gerak kita itu tidak bekerja dengan baik. Itu saja. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, berarti sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, Bu Guru akan memberikan lembar evaluasi untuk kalian isi sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan yang kalian peroleh hari ini. Pengisiannya secara individu ya. Individu. Bu Guru bagikan dulu dari kelompok A, silahkan diisi individu. Ini kelompok D, silahkan diisi lembar evaluasinya individu. Sepertinya sudah memahami dengan baik ini mengisi soal evaluasinya. Oke, dengan cepat. Oke, lembar evaluasi sudah kalian isi. Bu Guru sangat mengapresiasi apa yang kalian kerjakan hari ini. Bu Guru ada sedikit nih sertifikat kelompok terter ya. Iya, ada kelompok tercepat. Nah, kelompok tercepat hari ini dalam mengerjakan lembar kerja dan diskusi dengan baik ya, jatuh kepada kelompok paket A. Tepuk tangan untuk kelompok A, mendapat predikat kelompok tercepat. Oke. Lalu ada kelompok terantusias. Satu kepada kelompok paket B. Oke, tepuk tangan untuk kelompok paket B. Kelompok terserius ya, ngerjainnya nggak bisa diganggu nih. Kelompok mana ya? Kelompok paket C. Tepuk tangan untuk kelompok paket C. Ini kelompok paling kompak nih, kelompok paket D.
tepuk tangan untuk kelompok paket D teman-teman. Iya. Oke. Semua kegiatan sudah kita lalui hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Oke. Bu Guru akan memberikan kesimpulan sebelum menutup pembelajaran hari ini. Kesimpulannya pada hari ini materi kita tadi apa? Bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Tubuh kita bisa bergerak karena ada tadi kerjasama yang baik antara sistem gerak dan sistem saraf. Ada juga penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem gerak yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok paket C. Dan untuk menjaga sistem gerak kita agar tetap sehat, kita harus menjaga dengan cara tadi hal-hal yang sudah dijelaskan oleh paket kelompok D ya, tentang cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru ucapkan terima kasih pada pembelajaran hari ini. Bu Guru ingin tahu perasaan kalian hari ini belajarnya bagaimana. Oleh karena itu Bu Guru ingin kalian mengisi lembar refleksi. Ya, silahkan ditulis bagaimana perasaan kalian hari ini, belajarnya senang atau tidak, kesulitan-kesulitan yang kalian alami agar Bu Guru bisa memperbaiki pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Silahkan diisi individu ya. Sudah selesai Badria? Oke, ada yang sudah selesai, sudah Bu katanya. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Oke, sudah mengumpulkan semua ya lembar refleksinya? Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita sudah lalui secara maksimal. Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, coba deh tepuk sistem gerak. Sistem gerak manusia. Ada tulang, sendi dan otot. Mereka bekerja sama dengan sistem saraf, membuat manusia bisa bergerak. Yes. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama dengan menutup semuanya hari ini dengan berdoa. Oke, silahkan dipimpin oleh Adi untuk berdoa. Duduk siap. Baca doa dimulai. Sidana wafir lana mamadoya wasi'al karomi. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru sangat-sangat mengapresiasi kalian semua sudah semangat belajar hari ini. Bu Guru juga tidak bosan-bosan sebelum pulang untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kerapihan dan kebersihan kelas kita dan menyiapkan hal-hal yang perlu kalian siapkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Guru ya. Iya, terima kasih untuk hari ini. Bu Guru akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.